Ketika langit malam sedang cerah, cobalah arahkan pandangan kalian ke langit bagian utara. Akan ada saat-saat tertentu dalam setahun ketika sebuah cahaya samar akan muncul rendah di atas cakrawala langit bagian utara. Cahaya itu tidak berkelap-kelip seperti bintang, juga tidak seterang beberapa planet yang sering menghiasi langit malam. Ia hanya terlihat seperti gumpalan cahaya kecil yang lembut, nyaris seperti kabel tipis yang menggantung di antara berbagai bintang. Banyak orang mungkin tidak akan menyadarinya, atau mengira itu hanyalah bintang yang sedikit buram. Padahal, titik kecil itu adalah galaksi Andromeda, tetangga terdekat dari galaksi Bima Sakti. Cahaya itu tampak begitu redup, karena harus menempuh perjalanan sekitar 2,5 juta tahun cahaya sebelum akhirnya mencapai mata kita. Artinya, ketika cahaya tersebut mulai meninggalkan Andromeda, manusia bahkan belum mengenal peradaban seperti yang kita bangun hari ini. Kita tidak sedang melihat Andromeda seperti sekarang, melainkan Andromeda di masa lalu, ketika sejarah manusia bahkan belum benar-benar dimulai. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang terdengar sederhana, tetapi hampir mustahil untuk dijawab. Bagaimana jika kita benar-benar memutuskan untuk pergi ke sana, bukan hanya melihat dari kejauhan, melainkan menempuh perjalanan menuju galaksi lainnya? Seberapa jauh jaraknya? Apa yang akan kita temui di sepanjang perjalanan? Dan seperti apa rasanya meninggalkan seluruh tata surya ini hingga rumah kita sendiri akhirnya lenyap menjadi sebuah titik kecil di tengah lautan bintang? Hari ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan itu. Kita akan memulai sebuah perjalanan imajinasi yang berpijak pada sains, meninggalkan bumi, melampaui tata surya kita, keluar dari galaksi Bima Sakti, lalu menyeberangi ruang antar galaksi yang sunyi menuju galaksi Andromeda. Sebelum perjalanan luar biasa ini kita mulai, ada satu tempat yang harus kita tinggalkan lebih dulu. Rumah kita, yaitu tata surya ini. Perjalanan kita dimulai dari satu-satunya tempat yang pernah menjadi rumah bagi seluruh umat manusia. Sebuah sistem bintang yang mungkin terasa begitu besar bagi kita, tetapi di hadapan alam semesta ini, ukurannya bahkan sulit disebut sebagai permulaan. Di pusatnya, matahari terus bersinar tanpa henti selama hampir 5 miliar tahun. Cahayanya menghangatkan bumi, memberikan energi bagi kehidupan, dan menjaga 8 planet tetap bergerak pada jalurnya masing-masing. Selama ribuan tahun, manusia mengira inilah seluruh alam semesta ini. Baru beberapa abad terakhir, manusia menyadari bahwa tata surya ini hanyalah sebuah pulau kecil di tengah samudera kosmik yang nyaris tidak terbatas. Perlahan, kita akan mulai meninggalkan bumi. Setelah itu, planet yang dipenuhi oleh lautan, pegunungan, dan miliaran manusia berubah menjadi bola biru yang menggantung dalam kegelapan. Kita melintasi orbit bulan, lalu meninggalkan Mars yang berwarna kemerahan. Beberapa saat kemudian, Jupiter akan muncul sebagai raksasa dengan badai yang telah berputar selama ratusan tahun. Semakin jauh perjalanan berlanjut, Saturnus memperlihatkan cincin indahnya, disusul Uranus dan Neptunus yang perlahan menghilang di balik jarak. Planet demi planet yang selama ini sudah kita kenal dan pelajari tertinggal satu persatu di belakang kita. Namun, banyak orang mungkin mengira bahwa setelah Neptunus, perjalanan kita sudah selesai. Namun kenyataannya, justru disinilah perjalanan yang sesungguhnya baru dimulai. Di luar orbit planet terakhir, masih terbentang wilayah yang dipenuhi oleh berbagai benda es, komet, dan planet kerdil seperti Pluto. Daerah ini dikenal sebagai Sabuk Kuiper, sebuah kawasan yang menjadi sisa-sisa pembentukan tata surya kita dalam miliaran tahun yang lalu. Bahkan setelah berhasil melewati wilayah ini, kita masih belum benar-benar meninggalkan rumah. Jauh lebih luar lagi, terdapat awan Oort,
sebuah selubung raksasa yang diperkirakan menjadi asal dari sebagian besar komet berekor panjang atau dengan orbit yang sangat panjang. Awan ini membentang begitu jauh hingga batas akhirnya diperkirakan mencapai hampir 1 tahun cahaya dari matahari. Di titik inilah skala alam semesta mulai terasa sulit untuk dipahami. Cahaya matahari yang hanya membutuhkan sekitar 8 menit untuk mencapai bumi memerlukan waktu berbulan-bulan hingga berhari-hari untuk menjangkau planet-planet terluar. Bahkan untuk mencapai bagian terluar dari awan Oort, cahayanya membutuhkan waktu hampir 1 tahun penuh. Artinya, meskipun cahaya adalah benda tercepat yang kita kenal, ia tetap membutuhkan waktu yang sangat lama hanya untuk menyeberangi halaman depan rumah kita sendiri. Dan ketika kita akhirnya tiba di tepian awan Oort, matahari yang selama ini tampak begitu besar dan menyilaukan, kini hanyalah sebuah bintang terang di antara jutaan bintang lainnya. Untuk pertama kalinya, kita benar-benar meninggalkan wilayah yang masih berada di bawah pengaruh matahari. Di depan sana, tidak ada lagi planet yang kita kenal. Tidak ada lagi cahaya hangat dari matahari. Yang terbentang hanyalah ruang antar bintang. Sebuah lautan sunyi yang akan menjadi bagian terpanjang dalam perjalanan kita menuju galaksi Andromeda. Begitu melewati batas tata surya kita, pemandangan di sekitar tidak akan berubah secara drastis. Langit tetap akan dipenuhi oleh bintang, dan kegelapan masih mendominasi ke segala arah. Namun sebenarnya, kita telah memasuki wilayah yang sama sekali berbeda. Disinilah ruang antar bintang benar-benar dimulai. Sebuah hamparan yang membentang di antara satu bintang dengan bintang lainnya. Jika tata surya kita diibaratkan sebuah pulau kecil, maka tempat yang sedang kita lintasi ini adalah samudra yang menghubungkan jutaan pulau di dalam galaksi Bima Sakti. Hal pertama yang mungkin mengejutkan adalah betapa kosongnya ruang ini. Berbagai film fiksi ilmiah sering menggambarkan wilayah ini sebagai tempat yang sangat indah, dipenuhi asteroid hingga warna-warni dari nebula yang mempesona. Kenyataannya justru lebih sunyi. Sebagian besar perjalanan akan dihabiskan tanpa melihat apapun selain titik-titik cahaya yang nyaris tidak berubah. Jarak antar bintang begitu luar biasa jauh, sehingga peluang untuk bertemu sebuah planet, asteroid, atau bahkan sebutir debu kosmik pun sangat kecil. Alam semesta ini ternyata tidak dipenuhi oleh berbagai benda, melainkan dipenuhi oleh banyak ruang kosong. Sesekali, kita memang akan melintasi awan gas dan debu atau nebula yang membentang hingga puluhan bahkan ratusan tahun cahaya. Dari kejauhan, nebula-nebula itu tampak seperti lukisan raksasa yang menghiasi langit. Namun, jika kita benar-benar berada di dalamnya, pemandangannya tidak akan seindah berbagai foto yang sering kita lihat. Partikel-partikelnya tersebar sangat renggang, jauh lebih hampa daripada ruang vakum terbaik yang pernah dibuat manusia di bumi. Warna-warni yang memukau itu baru akan terlihat ketika cahaya dari bintang-bintang diproses oleh teleskop dengan paparan yang sangat lama. Bagi mata manusia, nebula hanyalah kabut tipis yang nyaris tidak terlihat. Lalu, semakin lama kita melaju, matahari mulai kehilangan keistimewaannya. Cahaya yang dahulu mendominasi langit, kini hanya menjadi satu titik terang di antara miliaran titik lainnya. Andaikan kita tidak mengetahui letaknya sejak awal, mungkin saja kita tidak akan pernah bisa menebak mana matahari dan mana berbagai bintang lainnya. Di tempat sejauh ini, rumah kita telah melebur menjadi bagian dari langit malam. Namun, perjalanan kali ini masih belum seberapa. Semua jarak yang telah kita tempuh sejak meninggalkan bumi tadi ternyata masih berada di satu sudut kecil galaksi Bima Sakti. Untuk benar-benar menuju Andromeda, kita harus lebih dulu keluar dari galaksi tempat matahari dilahirkan. Dan untuk pertama kalinya, kita akan melihat rumah kita bukan dari dalam, melainkan dari luar.
Selama ini, kita mengenal galaksi Bima Sakti hanya dari berbagai gambar ilustrasi yang diambil menggunakan instrumen ilmiah yang dikirimkan para ilmuwan di luar angkasa. Terlihat sebuah pusaran cahaya yang indah dengan lengan-lengan spiral yang melingkar mengelilingi pusatnya. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan. Tidak ada seorang pun yang pernah benar-benar melihat Bima Sakti dari luar. Semua ilustrasi yang kita kenal dibuat berdasarkan hasil pengamatan, perhitungan, dan pemetaan selama puluhan tahun. Nah, hari ini, melalui perjalanan imajinasi ini, kita akan mencoba melihatnya dari sudut pandang yang belum pernah dimiliki oleh manusia. Kita akan terus melaju meninggalkan wilayah tempat matahari berada. Dari kejauhan, lengan spiral yang selama ini menjadi rumah bagi tata surya kita mulai terlihat semakin jelas. Matahari ternyata tidak berada di pusat galaksi, melainkan hanya menempati salah satu bagian kecil di pinggirannya, sekitar 26.000 tahun cahaya dari inti Bima Sakti. Di sanalah seluruh kisah manusia berlangsung. Semua kerajaan yang pernah berdiri, semua perang yang pernah terjadi, hingga setiap lagu, buku, dan penemuan yang pernah diciptakan, semuanya hanya terjadi di satu titik kecil yang bahkan tak mungkin kita lihat dari jarak ini. Semakin kita menjauh, bentuk Bima Sakti mulai terlihat utuh. Lengan-lengan spiralnya membentang dengan anggun, dipenuhi miliaran bintang yang memancarkan cahaya lembut ke segala arah. Di tengahnya, inti galaksi bersinar dengan sangat terang, karena dihuni oleh berbagai bintang yang jauh lebih rapat dibandingkan wilayah tempat kita berasal. Sulit dipercaya bahwa seluruh pemandangan raksasa ini adalah rumah kita. Sebuah galaksi dengan diameter sekitar 100.000 tahun cahaya, berisi ratusan miliar bintang yang selama ini terasa begitu tidak terbatas ketika kita masih berada di dalamnya. Dalam momen ini, kita harusnya menyadari sesuatu yang sangat sederhana. Dari luar sini, tidak ada tanda yang menunjukkan di mana bumi berada. Tidak ada cahaya yang lebih terang, tidak ada penanda khusus, bahkan matahari pun sudah tenggelam di antara miliaran bintang lainnya. Rumah yang selama ini terasa sebagai pusat kehidupan, ternyata hanyalah bagian yang nyaris mustahil untuk ditemukan. Seandainya ada makhluk yang berdiri di galaksi lainnya dan memandang ke arah Bima Sakti kita, mereka tidak akan pernah tahu bahwa di salah satu sudut kecilnya pernah lahir makhluk yang bertanya tentang asal-usul alam semesta ini. Namun, perjalanan ini masih belum berakhir. Di depan sana, masih terbentang jarak yang jauh lebih besar. Meninggalkan galaksi Bima Sakti hanyalah langkah awal saja, karena tujuan kita bukan sekedar keluar dari galaksi ini. Kita harus menyeberangi ruang antar galaksi, wilayah yang begitu kosong hingga bahkan cahaya bintang pun terasa sangat jarang. Nah, disinilah jauh di balik lautan kegelapan itu, sebuah galaksi perlahan mulai menunggu kedatangan kita. Begitu galaksi Bima Sakti perlahan mengecil di belakang kita, suasana di sekitar berubah dengan cara yang sulit untuk dijelaskan. Untuk pertama kalinya, kita benar-benar berada di luar sebuah galaksi. Di depan, tidak ada lagi lengan spiral yang dipenuhi oleh miliaran bintang. Tidak ada gugusan nebula yang berwarna-warni, dan tidak ada cahaya terang yang menjadi petunjuk arah. Yang tersisa hanyalah hamparan ruang yang begitu luas, hingga kata kosong pun terasa belum cukup untuk menggambarkannya. Ruang ini disebut ruang antar galaksi dan merupakan salah satu tempat paling sunyi di alam semesta. Jutaan tahun cahaya membentang tanpa planet, tanpa tata surya, bahkan tanpa bintang yang cukup dekat untuk menerangi perjalanan. Sesekali memang mungkin akan ada awan gas yang sangat tipis atau galaksi-galaksi kecil yang melintas di kejauhan. Tetapi, dibandingkan dengan luasnya ruang yang harus kita tempuh, semuanya nyaris tidak berarti. Hanya ada kegelapan, ditemani oleh titik-titik cahaya yang tampak diam
karena jaraknya terlalu jauh untuk memperlihatkan pergerakan. Di tempat seperti inilah kita mulai memahami bahwa alam semesta bukanlah lautan bintang, melainkan lautan kehampaan. Berbagai galaksi yang selama ini terlihat memenuhi foto-foto teleskop sebenarnya dipisahkan oleh jarak yang luar biasa besar. Jika Bima Sakti diibaratkan sebuah pulau, maka Andromeda adalah pulau berikutnya. Sementara ruang di antaranya merupakan samudera yang hampir tidak memiliki apapun. Dan seperti pelaut kuno yang berbulan-bulan hanya melihat air di segala arah, perjalanan menuju galaksi lainnya juga akan dipenuhi oleh kesunyian yang seolah-olah tidak memiliki akhir. Namun perlahan, setelah menempuh jarak yang tidak terbayangkan, sesuatu mulai berubah. Di depan sana, sebuah cahaya samar yang sejak awal hanya tampak seperti kabut kecil mulai terlihat semakin besar. Awalnya, hampir tidak berbeda dengan yang kita lihat dari bumi. Tetapi semakin dekat, bentuknya pun mulai jelas. Kabut itu ternyata memiliki lengan-lengan spiral yang perlahan berputar, memancarkan cahaya dari ratusan miliar hingga mungkin 1 triliun bintang yang menghuninya. Nah, selamat datang di galaksi Andromeda. Selama jutaan tahun, ia tampak seperti titik kecil di langit malam bumi. Namun kini, kita bisa melihat wujudnya. Sebuah kota kosmik raksasa yang perlahan memenuhi seluruh pemandangan di depan kita. Semakin dekat kita mendekat, semakin sulit untuk percaya bahwa galaksi sebesar ini hanyalah tetangga terdekat dari Bima Sakti. Namun, perjalanan yang baru saja kita selesaikan ternyata belum benar-benar berakhir. Karena sebentar lagi, kita tidak lagi melihat Andromeda dari kejauhan. Kita akan masuk ke dalamnya, menelusuri miliaran bintang yang belum pernah disentuh oleh manusia, bahkan dilihat. Kemudian, mencoba mengenal rumah baru yang selama ini hanya menjadi seberkas cahaya di langit malam. Secara perlahan, kita akan memasuki bagian tepian galaksi Andromeda. Dari dekat, pemandangannya tidak jauh berbeda dengan saat kita berada di dalam Bima Sakti. Bintang-bintang akan kembali memenuhi langit. Awan gas raksasa membentang di berbagai penjuru, dan gugusan bintang berkilau seperti berbagai pulau cahaya di tengah kegelapan. Andromeda adalah galaksi spiral terbesar di lingkungan tempat kita berada. Diameternya diperkirakan mencapai sekitar 220.000 tahun cahaya, lebih dari 2 kali ukuran Bima Sakti kita. Di dalamnya terdapat sekitar 1 triliun bintang, masing-masing juga berpotensi memiliki sistem planetnya sendiri. Jika sebagian kecil saja dari bintang-bintang itu memiliki planet layak huni, maka jumlah dunia yang mungkin menyimpan kehidupan bisa mencapai angka yang sulit untuk dibayangkan. Di antara miliaran bintang asing yang tersebar di hadapan kita, mungkin ada langit yang dipandangi oleh makhluk lainnya. Mereka mungkin juga sedang bertanya, apakah mereka sendirian di alam semesta ini? Namun, ada satu fakta yang membuat perjalanan kali ini terasa jauh lebih menarik. Meskipun dalam penjelajahan imajinasi berdasarkan sains, kita berhasil mencapai Andromeda, galaksi ini sebenarnya tidak akan selamanya menjadi tetangga yang jauh. Andromeda sedang bergerak mendekati Bima Sakti dengan kecepatan sekitar 400.000 km per jam. Dalam waktu sekitar 4 hingga 5 miliar tahun lagi, kedua galaksi ini diperkirakan akan saling bertemu dan bertabrakan. Tabrakan itu memang terdengar mengerikan, tetapi karena jarak antar bintang sangatlah besar, sebagian besar bintang kemungkinan tidak akan saling bertabrakan. Yang akan berubah adalah bentuk galaksinya. 2 spiral raksasa perlahan akan melebur menjadi sebuah galaksi baru yang jauh lebih besar. Itu artinya, perjalanan yang baru saja kita lakukan selama 2,5 juta tahun cahaya ini, suatu hari nanti tidak lagi sejauh sekarang. Alam semesta terus bergerak tanpa henti.
Galaksi lahir, tumbuh, saling mendekat, lalu bergabung membentuk struktur baru yang jauh lebih besar. Dan manusia, dengan seluruh sejarahnya yang baru berlangsung beberapa ribu tahun saja, kebetulan hidup pada masa ketika dua galaksi raksasa itu masih terpisah oleh lautan ruang yang sangat luas. Mungkin kita tidak akan pernah benar-benar membangun pesawat yang mampu mencapai Andromeda. Bahkan jika suatu hari nanti teknologi membuat perjalanan seperti ini menjadi mungkin, waktu yang dibutuhkan tetap akan melampaui usia banyak peradaban. Namun, perjalanan seperti ini tidak pernah benar-benar tentang mencapai tujuan. Ia mengajarkan sesuatu yang jauh lebih berharga, bahwa rumah kita hanyalah satu dunia kecil yang mengorbit sebuah bintang biasa di pinggiran sebuah galaksi biasa yang hanyalah satu dari ratusan miliar galaksi di alam semesta. Dan justru karena kita begitu kecil, setiap kesempatan untuk memandang langit, bertanya, dan mencoba memahaminya menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin pada akhirnya, itulah alasan mengapa manusia tidak pernah berhenti menatap berbagai bintang di luasnya alam semesta ini. Ya, penjelajahan kali ini telah berakhir. Perjalanan kita tadi dimulai dari sebuah planet kecil bernama Bumi. Kita meninggalkan tata surya, melintasi ruang antar bintang, keluar dari galaksi Bima Sakti, menyeberangi kehampaan antar galaksi, hingga akhirnya tiba di Andromeda, sebuah galaksi raksasa yang selama ini hanya tampak sebagai titik samar di langit malam. Namun ternyata menyimpan sekitar 1 triliun bintang, miliaran planet, dan mungkin sebuah bentuk kehidupan yang masih belum kita temukan. Namun mungkin hal paling menakjubkan bukanlah seberapa jauh Andromeda berada, melainkan kenyataan bahwa galaksi itu sedang bergerak menuju kita. Secara tidak langsung, peradaban manusia di masa depan juga akan menjadi bagian dari galaksi Andromeda. Nah, setelah menonton tayangan ini, cobalah tengok di bagian wilayah langit utara. Cobalah cari cahaya samar itu sekali lagi. Kini, kalian sudah tahu, itu bukan sekedar titik cahaya putih di antara berbagai bintang. Itu adalah tetangga galaksi kita, yang perlahan sedang mendekat ke arah kita. Sementara, kita semua sedang ikut bergerak bersama rumah yang kita sebut sebagai galaksi Bima Sakti. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.